Oke, halo guys. Ini adalah pilih kartu atau pick a card reading. Seperti biasa, aku buka 4 pilihan kartu yang bisa kamu pilih dari sini. Dan dari kiri ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. Bisa kalian pilih dulu yang mana yang kalian sukai. Yang mana yang membuat kalian paling tertarik. Oke, karena hal seperti ini membutuhkan intuisi kalau misalnya mau pilihannya tepat. Oke. Aku kasih lihat dulu satu-satu. Ini nurture. Kartu pertama. Ada leads kedua. Ada move ketiga, dan yang keempat ada manifest. Oke. Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1, nurture. Oke. Kita mulai dari nomor 1, nurture. Oh ya, aku tadi lupa bilang, temanya adalah apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu. Dia ini bisa siapa aja dan apa yang ingin dia lakukan ya ke kamu. Oke. Apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu dan apa yang ingin dia lakukan. Hangman, King of Wands, Ace of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Pentacles, dan Strength. Oke. Yang aku rasain di sini, yang pasti I feel like they're attracted to you, ya, dia tertarik sama kamu. Tapi aku ngerasa di sini they don't want to. Jadi kayak di dalamnya tuh udah very passionate. Ya, kayak ada ketertarikan yang besar. But I feel like dia ngerem dirinya karena dia nggak mau rushing into anything. Dia pengen take it slow. Dia pengen forming the friendship, ya. Dia pengen apa yang istilah kasarnya tuh dia masih pengen saling mengenal satu sama lain. Dan dia pengen lihat apakah dengan kalian mengenal satu sama lain semuanya akan maksudnya bukan lebih baik, tapi dia kayak lebih gini loh, dia pengen forming a solid foundation. If this is a matter of hearts, ya, kalau ini bicara tentang hubungan dalam arti kata romantik,
Aku ngelihatnya di sini dia pengen punya hubungan yang punya strong foundation. Ya. Istilahnya bisa saling support, saling bertumbuh, saling memahami. Jadi which is it's a good thing sih menurutku. Karena sebuah hubungan yang didasari oleh saling mengerti, kalian melihat satu sama lain adalah best friend, itu akan jauh lebih stabil untuk kedepannya. Jadi aku lihat di sini dia berusaha untuk ngerem dengan intention, purposely ya, dengan memang punya tujuan seperti itu. Dia punya tujuan memang untuk ngerem kalau aku lihat. Dia pengen ngeliat dari segala sisi apakah kalian bisa cocok. Dijalani dengan pendekatan secara pertemanan kalau aku lihatnya. Aku nggak tahu apakah ini adalah ex atau orang baru, tapi yang pasti dia pengen tahu sisi-sisi yang berbeda antara kalian itu apa aja. Apakah dari kalian berteman sisi-sisi yang berbeda itu bisa dia pahami, atau kamu juga memahami sisi dia yang mungkin kamu butuh tahu. Yang ya namanya kita punya pasangan itu kan tidak semua hal dari orang itu pasti kita suka ya gitu loh. Pasti ada hal yang bikin kita annoyed kan ya. So dia pengen tahu dari pertemanan, dia pengen observe. Karena di sini ada hangman, so they want to observe you. Who are you as a person? But at the same time, dia mencoba untuk relax. Dia mencoba untuk take it slow, tapi ya in a passionate way. Gimana yang jelasinnya ya? Aku ngerasa kemungkinan kalau ini adalah seorang ex mantan kamu, kalian pernah mungkin putus di hal yang gak enak, mungkin pertengkaran yang mana mengakibatkan ya luka di dua sisi. Jadi dia nggak mau mengulang hal yang sama. Kalau ini orang baru, dia pernah ngerasa gagal dalam satu hubungan yang mungkin terlalu cepat. Jadi dia mau belajar dari kesalahan itu. So this person actually quite a thinker kalau aku lihat ya. This person is quite a thinker. Dia berpikirnya cukup dalam. See, they want to be friends first. They want to build a foundation. Becoming friends. Kasih lihat sisi-sisi buruknya kalian. Kalau ini mantan juga, dia pengen lihat apakah dengan kita berteman, kita akan lebih mengenal satu sama lain yang dulunya kita nggak kenal. Aku ngerasa dia punya good intention sih. Intentionnya bagus menurutku. Dia nggak mau terburu-buru. Karena menurut dia sesuatu yang terburu-buru itu biasanya tidak terkendali gitu loh. Aku sih suka sih. Aku pribadi. So just observe. Dan dia berharap kamu pun bisa berpikir hal yang sama. Dengan observing dia, dengan kamu yakinin diri kamu apakah dia orangnya yang memang, karena menurutku whoever this person is, mau dia mantan atau orang baru, dia gak punya niat buat iseng-iseng sebenarnya. Dia pengen dia pengen punya satu hubungan yang jelas gitu. Dalam artian jelas di sini, pada saat
dia sudah memasuki fase hubungan yang serius, dia sudah kurang lebih mengenal kamu, dia maunya seperti itu. Jadi aku ngelihat di sini juga dia mau menilai dari obrolan, dari apa yang kalian masing-masing sukai, kalian bisa saling menghargai satu sama lain atau tidak, secara mental juga apakah kalian cocok, secara apa ya, any kind of relationship itu juga berhubungan erat dengan yang namanya komunikasi. Apakah kalian bisa berkomunikasi dengan ringan, kalian bisa berkomunikasi, kalaupun ada yang namanya disagreement, apakah kalian bisa menghadapi disagreement itu dengan kepala dingin atau tidak. So aku ngelihat di sini they learn a lot from the past mistakes. They learn a lot about themselves, about what they want, about what they're looking. Kalau aku, menurutku ini orang cukup dewasa sih, sekilas. So aku ngeliat di sini memang intinya they're looking for settling down, they're looking for a serious commitment, tapi nggak sekarang gitu loh. Dan di sini dia ngerasa kayak ya dijalanin aja, lihat relax gitu loh. Nah ini sebenarnya aku ajarin sama klien-klienku juga sih. So dia tidak menutup kemungkinan it can be something bigger, ya. Dia tidak menutup kemungkinan hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, tapi dia tidak mau berpikir langsung ke sana gitu loh. Dia tidak mau karena dia merasa berpikir langsung ke sana itu nanti akan menciptakan banyak ekspektasi yang dia nggak mau. So far sih dari kartu yang ada, kalau aku lihat jelas ya dia pengennya bagaimana, dia melihat hubungan di kacamata dia itu seperti apa. Menurutku sih ini cukup jelas. Dia pengen just relax. Dia pengen dari hubungan pertemanan ini makin dekat, that you can be yourself and they can be themselves. Jadi diri masing-masing. Aku ngerasa dia pernah mungkin ngerasa lost in relationship, atau dia pernah berhubungan dengan seseorang yang codependence, tergantung sama dia atau apapun itu gitu loh. Karena intinya aku ngeliat di sini in the past ada sesuatu hal yang terjadi. Kalaupun ini the past-nya itu sama kamu, ya, kalau dalam konotasinya mantan, dia tidak mau mengulang itu lagi walaupun dia masih tertarik sama kamu gitu loh. So maybe they can see that you are a changed person now. Mungkin dia ngelihat kamu orang yang sudah mungkin berubah, tapi kan dia nggak tahu sejauh mana gitu loh. So dia mau lihat dulu. Okay, so guys, seperti biasa untuk lihat bagaimana ke depannya, kita lihat di video lanjutannya yang kalian bisa beli di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, dan apa niatnya. The Empress, King of Cups, Queen of Swords, Seven of Cups,
Page of Cups. The Devil. Okay, so yang aku lihat di sini, dia sepertinya tidak tahu harus bagaimana. Aku nggak tahu. Ini mungkin buat kamu ini orang baru ya. Aku ngerasa dia belum bisa memilih. Dia masih bingung sama dirinya sendiri, sama perasaannya sendiri. Dia pingin apa dan pingin sama siapa. Kemungkinan dia punya pilihan. Jadi yang jadi pilihan dia bukan cuman kamu. Ya, dia masih bingung. Dia masih bingung menentukan pilihan. Apakah dia punya niat untuk mau punya hubungan serius? Aku lihat iya. Tapi aku ngerasa di sini kemungkinan either dia, ini kemungkinannya ada beberapa ya soalnya. Aku ngelihat di sini kemungkinan dia belum literally single, dia masih mungkin punya suami atau istri, tapi walaupun hubungan mereka sudah tidak berjalan dengan baik ya, tapi mereka masih terikat pernikahan gitu loh. Atau bisa kondisinya dia single, tapi dia punya pilihan. Mungkin dia pernah berhubungan lama sama seseorang yang sudah menikah. Dan dia belum bisa benar-benar move on dari orang itu. Mungkin mereka tidak menikah tapi mereka punya anak. Hubungan yang complicated. Atau mungkin mereka hampir menikah tapi nggak jadi. Intinya makanya aku bilang tadi skenarionya ada beberapa di sini. Walaupun aku ngelihat kalau ditanya dia senangnya lebih senang sama siapa, aku lihatnya sih dia sebenarnya lebih senangnya sama kamu. Cuma dia masih punya urusan sama orang lain kasarnya. Dan dia belum benar-benar memprioritaskan kamu. That's the point. Dia belum bisa milih, dia belum bisa membuat dirinya itu yakin sama kamu. Dia belum bisa benar-benar let go. Dia belum benar-benar bisa let go apa yang pernah menjadi part of their life. Yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya itu dia belum bisa let go. Well, they try, but not success yet kalau aku lihat. Kalau ini bicara tentang dia pernah menikah, aku ngelihat di sini, ini aku sih ngerasa ya, aku ngerasanya apapun kondisinya, ini orang agak complicated. That's it. Dan masa lalu dia juga cukup ribet kalau menurutku. Dan kalau memang kamu belum sampai ada apa-apa terlalu gimana sama orang ini, I advise you to actually walk away sih, and honestly. Karena aku ngelihat kalau dia pernah menikah, dia masih ada urusan misalnya soal anak, masih harus custody, ngurusin itu, yang dimana dia belum bisa
ngelihat dirinya punya kehidupan yang baru, kayak dia masih mungkin mantannya dia itu terlalu dominan, terlalu otoriter, yang dimana dia masih kayak somehow aku ngelihatnya dikontrol ya at some point. Aku nggak tahu kontrolnya seperti apa, tapi at some point seperti itu. So that's why dia sebenarnya udah mau keluar dari situasi itu, tapi entah mungkin mereka masih kerja di satu company yang sama, atau mereka punya hubungan kerja, mereka punya hubungan bisnis or whatever gitu loh. Pokoknya intinya complicated aja kalau aku lihatnya. Ya. Makanya aku bilang tadi, kalau kamu belum punya urusan apa-apa sama orang ini, so you better walk away and look for another person. This person is really complicated. Ya. Masalah yang ada di belakang dia itu ya selama dia tidak bisa untuk leading his life or her life, ya, untuk membuat satu keputusan apa yang dia inginkan, ya, jadi dia tidak mudah terkontrol sama situasi atau orang lain. Selama dia belum bisa melihat ke arah sana, aku lihat ya nggak akan bisa punya satu hubungan yang fulfilling sama orang lain gitu. Jadi intinya ini orang agak-agak nggak jelas kalau menurutku ya. Jadi kayak dia tuh masih merasa kayak mungkin dia ngomong sama kamu kayak I want to have a new life, a new relationship, bla bla bla. Dan ya itu kan apa yang dia inginkan. Tapi apakah keinginan dia itu hand in hand sama apa yang memang dia lakukan dalam hidupnya? Kalau aku lihat di sini, dia masih sangat, jadi kehidupan dia, masa lalu dia itu masih ada di masa sekarang. Dan aku ngeliat di sini dia belum bisa memutuskan harus bagaimana. Jadi dia tuh kayak orang yang mau loncat tapi nggak berani gitu, tapi nggak tahu harus gimana caranya gitu loh. So it's not your business to tell them what to do. It's their own business that they need to know what they should do. Remember, they're not a kid, they're adults. Ya, mereka itu orang dewasa, bukan anak kecil yang harus kamu kasih tahu gitu. Kalau dia aja nggak bisa cari jalan keluar sendiri, then what are you looking for? Apa yang kamu cari dari orang ini? Ya kan, orang itu kan bisa kelihatan personality-nya, karakternya adalah saat dia, apakah dia memutuskan apa yang dia putuskan dalam hidupnya gitu loh. Aku ngelihat di sini dia masih di satu sisi aku ngelihat dia kayak gue pengen bisa begini, gue pengen ya, sekedar pengen doang aku ngelihatnya. Tadi ini orang tuh cuman ngomong doang, cuman niat doang, tapi nggak dijalanin. Apa yang seharusnya dia lakukan loh ya, itu nggak dilakukan gitu. Bilangnya apa ntar? Aduh, kamu nggak tahu sih situasiku kayak apa. Aduh kamu, orang yang kayak gitu pasti begitu. Dia selalu merasa dirinya yang paling bermasalah, dirinya yang paling, hidupnya yang paling bermasalah, orang lain gak ngerti dia gitu. Akan selalu seperti itu orang kayak gini, pasti. Oke, dan aku ngelihat di sini juga banyak hal yang sebenarnya dia juga tidak cerita sama kamu. Dan aku ngelihat di sini salah satunya juga, well, they're very tight with money kalau aku lihatnya. Jadi ya mungkin kalau dia laki-laki, dia punya anak, dia masih supply, dia masih provide anaknya atau apa. Jadi sebenarnya dari segi keuangan pun aku ngelihat dia belum benar-benar settle, dalam artian untuk membina hubungan baru, untuk bisa punya pasangan baru, apalagi menikah. Aku ngelihat dia belum dalam keadaan yang cukup baik ya kalau aku lihatnya ya. Oke, so seperti biasa guys, untuk lihat kamu ke depannya gimana, apakah kamu masih sama orang ini atau ada yang lain, ataukah dia akan berubah or whatever ya, kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku. Bagaimana cara belinya, kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so sekarang kita lanjut ke nomor 3.
Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, move. Oke, kita lihat apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu dan apa niatnya. Queen of Wands, the Sun, Wheel of Fortune, Four of Pentacles, Temperance, Knight of Pentacles. Oke, so sekilas di sini aku lihat, aku ngerasa orang yang berhubungan sama kamu ini orangnya mungkin agak pemalu, orangnya agak nggak pedean, karena aku ngeliat di sini dia melihat kamu kayak orang yang di atas dia. Ya, aku nggak tahu dari sisi mana. Bisa jadi dari personality, kamu orangnya mungkin lebih cheerful, kamu orangnya lebih berani, sedangkan dia sebaliknya. Ya, I don't feel like they actually like themselves. Yeah, so this person has no self-love, unfortunately. Dan aku ngelihat dia itu pingin banget bisa terbuka, dia itu pingin banget bisa dilihat sama orang, dia itu menarik, dia itu pingin banget dilihat sama orang kalau dia itu fun. Dan mungkin so far yang melihat dia seperti itu gak banyak, dan salah satunya itu kamu. This person is very closed off, ya. So apakah dia tertarik sama kamu? Kalau aku lihat sih iya, tapi nggak berani. Nggak berani karena salah satunya dia ngerasa you are way out of their league. Gitu loh. Kayak you are someone yang menurut dia too much aja buat dia gitu. Too much tapi dalam artian yang bagus ya, dalam artian that you are someone that attractive gitu. Dan dia melihat kamu seseorang yang quite intelligent, seseorang yang berani untuk menghadapi hidup, sedangkan dia sebaliknya. Dan aku ngelihat di sini salah satu masalah dia itu karena orang tua, karena mungkin pola asuh ya, pola didik ya, upbringingnya yang menjadikan dia seperti itu. Lingkungannya, lingkungan keluarga yang aku ngelihat mungkin agak sedikit mengontrol dia. Dan mungkin dia tidak pernah merasa diapresiasi atau dia selalu dibanding-bandingkan sama mungkin keluarga, sepupu atau apapun itu ya, aku ngelihatnya. Jadi itu menjadikan dia orang yang kayak punya low self esteem gitu.
Six of Pentacles. Aku ngeliat sih kemungkinan besar dia dari keluarga yang lumayan berada loh. Kalau bukan berarti mungkin keluarga besarnya dia itu keluarga berada, atau dia melihat kamu yang lebih berada dan kamu pantas mendapatkan orang yang memang secara finansial juga stabil, kalaupun bukan keluarga dia ya. Aku ngeliat ini orang suka sekali merendahkan dirinya lah intinya tuh. Dan aku ngerasa dia tidak pernah merasa fulfill dalam hidupnya. Kayak dia selalu merasa kayak kok orang bisa gini ya, kok gua enggak. Kok orang bisa dapat ini ya, kok gua enggak. Kayak semua dia simpen sendiri. Dan dia juga orang yang jarang cerita sama orang. Karena dia ngerasa, bukan dia ngerasa gimana, tapi dia nggak mau orang melihat dia tuh kasihan. Dia juga nggak mau orang tahu sebenarnya dia itu dalamannya seperti apa. That's why semua dia simpan sendiri dan dia berusaha di depan orang tuh tampil kayak fun, kayak orang yang growing. Jadi cara dia ngomong sama orang dia ngerti. Jadi aku sih ngerasanya ini orang itu orang yang ngerti banyak hal sebenarnya. Maybe this person is a well-read person gitu loh. Jadi dia memang orang yang senang memperkaya diri dengan ilmu gitu kalau aku lihat. Tapi balik lagi, percuma kalau nggak punya confident gitu. Dan dia punya self judgmentnya gede banget. Jadi intinya adalah, apakah orang ini suka sama kamu? Yes, tapi ya itu karena dia ngelihat, nggak mungkin lah dia sama gua, nggak mungkin lah dia tertarik sama gua. Dan orang kalau kayak gini kamu pacarin ya, nanti yang ada pada saat kalian bertengkar dan apa, kan ya memang lo lebih bagus ya daripada gue tuh nggak bisa ini, gue tuh nggak bisa nyenengin lo, gue tuh nggak, I mean like this person, aku sih ngerasa ya energinya ini orang bener-bener punya low self esteem banget loh, bermasalah banget sama self esteemnya, confidentnya bener-bener jeblok banget gitu loh. Dan aku ngelihat dia tuh kayak ngerasa hidupnya tuh kayak nggak bisa berubah lagi, atau kayak dia kayak agak-agak kayak ya gua mah begini aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau menurutku ini orang, feelingku sih bilang ini orang sebenarnya cukup pinter ya, dalam artian dia juga orang yang tadi aku bilang suka nyari ilmu gitu, suka baca apa, makanya dia pengetahuannya banyak kalau aku lihat. Tapi iya, masalah gedenya dia ya di masalah percaya diri. Dan aku ngerasa kayak dia berharap satu hari kamu bisa ngelihat dia adalah seseorang yang wow gitu atau gimana. Walaupun sebenarnya kamu sudah, tapi ya balik lagi, kalau dirinya tidak mau melihat dirinya sendiri seperti itu, ya sampai kapanpun dia akan selalu mempertanyakan apa orang lihat gue kayak gini ya gitu loh. Beda kan sama orang yang bisa ngelihat dirinya sendiri itu confident ya gitu loh. Jadi ya aku lihat ini orang sulit sih. Apakah dia bisa berubah? Well, nobody knows, nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang pasti kalau menurutku sih sebenarnya susah sih ya, ini case by case sih, aku nggak bisa ngomong itu di publik, ini juga bacaan umum ya. Kalau kamu memang ketemu orang model kayak gini dan you want to know what you have to do, ya kamu harus coaching, karena ini masalahnya personal gitu, bukan karena ini case by case ya, nggak bisa aku kasih advice buat ke semua orang yang belum tentu situasinya benar-benar persis gitu. Tapi yang pasti aku ngelihat sekarang ini dia lagi berusaha untuk kerja keras memperbaiki hidupnya, karena menurut dia dengan dia banyak uang,
dengan banyak uang. Yang tadi aku bilang, kalaupun keluarganya berduit, dia pengennya dia bisa sukses karena dirinya dia sendiri, karena dia merasa dia perlu mendongkrak dia punya kepercayaan diri gitu loh. Itu. Jadi aku ngeliat dia lagi working so hard sih buat memperbaiki kualitas hidupnya dia. Dan but at the same time yang tadi aku bilang, dia juga bisa saja berpikir kalau you need someone who is better than him or her. Jadi kayak ya lagi-lagi masalah confident ya yang tadi aku bilang. Dia merasa kayak dia mah cocoknya sama orang yang lebih dari gue apa segala macam kayak gitu. Oke, so guys, seperti biasa untuk lihat ke depannya gimana kamu ya, apakah sama orang ini mesti diterusin atau gimana, kita lihat di video lanjutannya, atau kamu akan ketemu sama orang lain. Kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku. Bagaimana cara belinya, kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4, manifest. Oke, apa yang dia pikirkan dan dia rasakan ke kamu. Dan apa niatnya. Oke, apa yang dia pikirkan dan rasakan dan apa niatnya ke kamu. Page of Pentacles, Page of Cups, Five of Wands, the Tower, Strength, the Moon. Oke. So, aku ngelihat di sini aku ngelihat dia lagi in conflict. Aku ngerasa kemungkinan kalian pernah berhubungan sama orang ini, atau mungkin juga enggak, tapi aku ngelihat dia apa ya, aku kok ngerasanya dia kayak lagi serba salah, kayak takut salah. Bentar, aku konfirmasi.
Aku dapetnya dia pengen nyari kamu tapi takut. Nine of Swords, Queen of Pentacles, Two of Swords, Magician, Knight of Swords, Four of Pentacles, Chariot, King of Wands, Queen of Swords, Ten of Pentacles, Death, Four of Cups. Agak rada susah dibaca yang ini. Aku ngerasanya gini, ini orang kayak stres sendiri kalau aku lihat ya, kayak stres sendiri. Aku ngerasanya kayak dia takut kamu udah nggak mau sama dia. Kalau ini mau orang lama atau orang baru sama aja sebenarnya. Dia takut kamu nggak mau sama dia. Karena mungkin di sini direpresentasikan oleh Queen dan Page. Karena kalian punya tingkat kedewasaan yang berbeda. Aku ngerasa kayak dia takut kamu ngelihat dia bagaimana. Mungkin kamu ngelihat dia, nih orang bocah banget deh nih gitu loh. Dia ada perasaan dia takut kamu menilai dia seperti itu. Dan it always come up in their mind, kayak always pop up in their mind. Aku ngelihat dia kangen sama kamu ya, tapi untuk bisa nyari kamu, deketin kamu, kayak pikirannya bercabang-cabang. Yang tadi aku bilang, dia kayak ini mau nggak ya sama gue, kalaupun mantan apakah dia masih mau sama gue, kalaupun bukan mantan apakah dia mau sama gue kadang-kadang kayak anak kecil atau whatever ya gitu. Tapi aku ngelihat keinginan dia untuk bisa sama kamu itu besar karena ada Magician di sini. Kayak I want you, I want to have you gitu loh, gede, keinginannya besar. PD-nya nggak ada. Dan aku ngerasa kayak dia menyembunyikan perasaannya selama ini sama kamu. Nggak tahu sudah berapa lama, tapi aku ngeliat di sini dia tidak, dia kayak dia menyembunyikan, tapi aku ngeliat ya, dia mencoba mencari tahu kamu dari jauh. Kayak dia cari tahu tentang kamu tanpa kamu tahu ya. Mungkin dia nanya-nanya ke teman kamu, atau dia lihat-lihat sosmed kamu, dia cari tahu kamu lewat Google apa yang kamu kerjain sekarang, atau ya mungkin ada temennya dia yang kenal sama kamu cerita atau whatever. Tapi kalau orangnya introvert, kemungkinannya dia cari tahu sendiri. Kalau orangnya introvert. Oke, dan aku ngeliat di sini dia lumayan menggebu-gebu loh. Jadi gini loh, di satu sisi kadang dia menggebu-gebu, ya, dia kadang menggebu-gebu kayak oke, gue mau datengin, oke, gue mau ketemu dia, gue udah kangen banget sama dia, gue pengen ngobrol sama dia, bla 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 bla. Tapi ntar dia yang ngancurin itu sendiri, kayak tiba-tiba ketakutannya muncul. Dan kalau ternyata dia ngelihat gue, kalau misalnya mantan ya,
kalau dia ngelihat gue orang yang pernah nyakitin dia, atau gue orang yang kayak bocah atau apa, tar dulu deh, jangan cari dulu deh, ntar yang ada dia ntar ternyata nggak mau sama gue lagi. Jadi kesimpulannya, orang ini adalah orang yang lumayan punya fear of rejection-nya lumayan gede. Takut ditolak. Dan aku ngelihat di sini, aku sih ngeliat ini bicara tentang mungkin keluarganya. Jadi kayak keluarganya punya ekspektasi besar sama dia. Mungkin keluarganya juga punya calon buat dia, atau udah nanyain dia, kapan, kamu mana, punya pacar, kayak gitu. Dan anggaplah seperti ini. Dia pingin, tapi dia pinginnya sama kamu misalnya. Dan dia ngerasa belum siap aja buat nampakin ke keluarganya kalau dia punya pilihan. Atau bisa juga di sini gini. Dia melihat kamu orang yang tahu apa yang kamu mau. Dan dia tahu mungkin kamu sudah cukup umur, kamu pengen nikah, bla bla bla. Dia lagi ngerasa kayak mantes-mantes sendiri. Dia tahu apa yang kamu inginkan, dia tahu. Kalau ditanya siap nikah nggak, aku nggak bisa jawab dia siap. Tapi mau nggak mau. Kalau ditanya mau apa nggak mau, siap apa nggak, aku nggak bisa jawab. Karena antara siap dan tidak kalau aku lihatnya. Jadi ada kemungkinan orang ini juga punya fear of commitment. Walaupun bukan fear yang sampai gimana, sampai dia takut kawin, bukan. Tapi gimana ya kalau nanti gue nikah dan gue harus jadi, misalnya dia cowok gitu ya, kepala rumah tangga, gue bisa nggak ya ngebina keluarga, gue bisa. Jadi yang dia pertanyakan itu dirinya dia. Dan aku ngelihat di sini dia sadar sih sebenarnya, dia punya tendensi seperti itu tuh, dia sadar. Dia sadar dan dia tahu dia harus berubah. Dia nggak bisa di dalam situasi seperti ini terus, dia sadar. Jadi dia ngelihat kamu itu sebagai sosok yang, wah istilahnya yang dia kagumi lah, bisa dibilang. Dia kagumi, dia inginkan. Jadi kalau ditanya apakah dia tahu apa yang dia mau, iya dia tahu gitu. Dia mau sama kamu, dia tahu gitu. Cuman masalahnya ya dia melihat, mengcompare diri kamu sama dia. Itu satu. Dan kedua, karena memang dia punya masalah dengan self esteem ya, self confident. Orang banyak lah yang punya masalah dengan self confident tuh, banyak banget. Well, self confident you have to build it. First things first, you have to trust with your ability. You have to trust yourself that you can make it gitu loh. You are the power of your life. You are the creator of your life gitu loh. Orang harus punya perasaan seperti itu, orang harus punya pikiran seperti itu untuk bisa jadi confident kan gitu loh. Dan aku ngeliat di sini ada kemungkinan orang tuanya juga cukup controlling. Kayak dia tuh tahu apa yang orang tuanya harapkan, dan kemungkinan yang orang tuanya harapkan itu bukan orang seperti kamu. Mungkin orang tuanya mengharapkan dapat mantu yang mungkin lebih tone down, lebih ngikut, mungkin sementara kamu tidak gitu loh. At some point dia tahu itu, makanya dia belum berani gitu loh untuk confronting juga kalau aku lihat. Tapi dia tahu kalau dia mau sama kamu, dia harus confront, dia harus berubah. Dia nggak bisa di dalam situasi seperti ini terus. Dan aku ngelihat di sini kemungkinan besar kalian udah nggak bicara cukup lama, dan aku ngerasa di sini kayak they really miss you sih. They really miss you.
They know they have to change and they have to change this situation, ya. They have to change this situation. They know. Dia tahu ini situasi kayak gini nggak akan bisa terus menerus kayak gini. Kalau kayak gini terus ya dia tersiksa, kamunya juga kabur gitu loh. Dan dia menyadari itu. Aku ngelihat keinginannya udah ada sebenarnya buat nyari kamu, tapi mungkin dia bingung dia harus ngomong apa saat ngadepin kamu. Dia lagi ngumpulin keberanian kalau aku bilang. Sekarang ini dia lagi ngumpulin keberanian, walaupun di dalam dirinya dia tahu dia harus terbuka, dia tahu dia harus berani untuk confronting, tapi di dalam dirinya masih gubrak-gabruk sih kalau aku lihatnya. Gubrak-gabruknya salah satunya ya takut rejection itu. Takut kamu nggak terima dia, takut kamu nggak mau sama dia. Dan aku ngelihat di sini juga dia bingung mencari cara bagaimana, apa yang harus dia omongin saat dia ketemu kamu, dan bagaimana cara supaya keadaan kamu sama dia tuh bisa berubah. Ya nggak cuman begini-begini aja gitu loh kasarnya. Well, sejauh ini aku cuma nangkepnya ini di kartu ini. Seperti biasa guys, untuk lihat ke depannya gimana antara kamu dan orang ini, kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu beli di websiteku. Bagaimana cara belinya, kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video.